Hai sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Dalam pertemuan kali ini, kita akan merangkum serial film Yuanlong Season 2 episode 7 hingga episode 9, di mana di 3 episode ini menceritakan Wang Sheng yang melelang rahasia penerobosannya kepada kelima keluarga besar, yang tentunya pelelangan tersebut tidak berjalan dengan mulus. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu, mari simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di awal film diperlihatkan Wang Sheng yang sedang dikejar-kejar oleh seorang wanita yang bernama Song Yan. Song Yan berhasil menghunuskan pedangnya kepada Wang Sheng. Akan tetapi semua itu hanyalah permainan. Sebenarnya mereka telah saling kenal sejak lama. Setelah itu Wang Sheng mengajaknya ke suatu tempat. Song Yan pun mengikutinya. Ternyata Wang Sheng mengajak Song Yan ke warung daging rebusnya, di mana Wang Sheng bekerja sama dengan Lu Wenhu untuk membuka warungnya. Kemudian Wang Sheng akan memasakkan sesuatu yang lezat untuk Song Yan, masakan terbaik yang ia miliki. Wang Sheng pun mulai mempersiapkan masakannya. Di saat ia mempersiapkan masakannya, ternyata Song Yan telah mendengar beberapa hari yang lalu Wang Sheng diserang. Kemudian ia bertanya, apakah Wang Sheng terluka? Jawab Wang Sheng, tentu terluka, tapi lukanya sudah mulai membaik. Untungnya seseorang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wang Sheng. Jika tidak, hari ini Song Yan tak akan melihatnya. Dia adalah ahli dan juga ada beberapa orang lagi. Lalu Song Yan kembali bertanya tentang wanita yang ada di pavilion. Wang Sheng menjawab, namanya ialah Qiang Wei. Dia resepsionis di aula pembunuh. Dia juga menjaga warung di situ sekarang. Ia juga bertanggung jawab atas keuangan warung. Song Yan terlihat cemburu, namun Wang Sheng menjelaskan mereka semua saudara, tentu harus saling membantu. Mendengar penjelasan Wang Sheng itu, Song Yan terlihat senang. Akhirnya Wang Sheng menyelesaikan masakannya, lalu Song Yan pun mencobanya. Sementara itu, di luar tampak Pangeran Dongdong sedang mengawasi mereka. Ia diberikan tugas oleh wali kota untuk melindungi Wang Sheng. Di kemudian harinya, pelelangan rahasia penerobosan Wang Sheng di kamar dagang Yutang kota Woyu pun dimulai. Gayo yang menjadi perwakilan kamar dagang Yutang membeberkan peraturan dalam pelelangan tersebut. Pelelangan itu dihadiri oleh 5 keluarga besar, yaitu keluarga Dai diwakili oleh Dai Wuji, keluarga Xi diwakili oleh Xi Yingqiang, keluarga Tang diwakili oleh Tang Yi, keluarga Xia diwakili oleh Tetua Xiagu, dan keluarga Song diwakili oleh Song Yan. Di lelang pertama hingga lelang keempat berlangsung lancar. Namun ketika lelang terakhir pada keluarga Dai, entah utusan keluarga Dai atau bukan hendak membunuh Wang Sheng. Akan tetapi belum sempat ia menyerang Wang Sheng, orang itu harus menemui ajalnya di tangan wali kota Woyu. Dan wali kota memperingatkan kepada mereka, jika ada yang ingin melanggar aturan di situ akan berakhir seperti orang itu. Semua tidak menyangka bahwa wali kota benar-benar akan datang. Kemudian wali kota mentitahkan untuk menutup gerbang kota dan menyingkirkan semua keluarga Dai di kota. Tiba-tiba muncul seseorang yang mempermasalahkan hal itu. Kenapa wali kota terburu-buru memutuskannya belum mengkonfirmasi tubuhnya? Bagaimana bisa langsung tahu kalau dia dari keluarga Dai? Ternyata orang tersebut adalah tetua ketiga keluarga Dai. Dia adalah Dai Wuji. Dai Wuji memberikan alasan kemarin ia telah kehilangan tokonya, dan orang itu jelas bukan dari keluarga Dai. Setelah mendengar alasannya, wali kota pun memutuskan melanjutkan lelang tersebut. Kemudian Wang Sheng mengeluarkan barang lelangannya, yaitu catatan kelima untuk ditukar dengan 2 inti merah hati. Namun sebelum itu, Dai Wuji meminta Wang Sheng jika meminum anggur itu bersamanya, maka ia akan memberikan benda itu kepadanya. Karena menghormati wali kota, Wang Sheng pun meminum anggur tersebut. Dai Wuji memberitahunya bahwa inti merah hati dapat digunakan sebagai anggur amarah. Meminumnya seteguk memunculkan secara tiba-tiba amarah dan kebencian dalam hati. Sesudah meminumnya, Wang Sheng merasakan anggur itu sangat kuat. Setelah menerima inti api amarah, Wang Sheng pun memberikan catatannya. Kemudian mereka semua membuka catatan dari Wang Sheng tersebut.
dan Wang Sheng pun menerangkan bagaimana caranya ia bisa menerobos ranah kultivasinya dengan sangat cepat. Setelah menerangkan semuanya, kemudian Wang Sheng mengeluarkan barang lelang terakhirnya, yaitu peta rinci tanah 1000 bahaya, yang harga awalnya yaitu 1 pil Zhao Hua. Pil Zhao Hua adalah pil yang mengandung sejumlah aura surga dan bumi. Jika meminumnya akan meningkatkan tingkat kultivasi. Pil terakhir muncul sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, dan pembuatannya sangatlah misterius. Kemudian Wang Sheng mengumumkan bahwa petanya akan tersedia dalam 3 hari. Siapa yang punya pil Zhao Hua akan mendapatkannya. Lalu ia juga menyeru kepada mereka untuk jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Akan tetapi, Dai Wuji untuk pil Zhao Hua ia tidak perlu menunggu 3 hari, karena ia sudah memakannya 1, dan menurutnya itu barang yang bagus. Bisa dapat langsung mempromosikannya dari tahap 7 menjadi tahap 8. Sangat merepotkan untuk membuatnya, bahannya juga sulit dikumpulkan. Tapi hari ini ia sudah punya bahannya dan ia akan membuatkan 1 untuk Wang Sheng. Kemudian Dai Wuji melihat ke sekeliling para tetua kelima keluarga besar. 4重境初期，7重境巅峰，7重境初期，7重境初期。 Lalu ia mengeluarkan kekuatan penghalang spiritualnya. Setelah selesai, kemudian Dai Wuji akan menyerang Xiao Gu, Xi Yingqiang, dan Tang Yi karena mereka memiliki basis kultivasi tertinggi. Pertarungan di antara mereka berempat pun terjadi. Namun pada akhirnya mereka bertiga harus mengakui kehebatan Dai Wuji. Dan Dai Wuji melilit mereka dengan rantai spiritualnya. Ternyata Dai Wuji menggunakan serta menghisap dou qi mereka untuk membuat dan menyempurnakan pil Zhao Hua. Setelah selesai pembuatan pil itu, ranah mereka pun turun menjadi ranah tahap 2 dan ranah tahap ketiga. Kemudian Dai Wuji menyerahkan pil Zhao Hua kepada Wang Sheng. Dan seketika itu ia mengambil peta tanah 1000 bahaya dari tangan Wang Sheng dan mengatakan pelelangan itu sudah berakhir. Wang Sheng merasakan orang itu sangat kuat. Sekilas Dai Wuji membaca peta itu dan kemudian ia menghancurkannya. Sembari bergegas keluar, Dai Wuji memutar-mutar sebuah benda, yang ternyata benda tersebut adalah milik Qianwei yang telah Wang Sheng berikan tempo hari. Dan tiba-tiba saja Wang Sheng menyerang Dai Wuji. Namun, serangan Wang Sheng tidak berarti banyak bagi Dai Wuji. Malah ia terkena jeratan rantai Dai Wuji. Kemudian Wang Sheng bertanya kepadanya apa yang telah ia lakukan kepada Qianwei. Tapi Dai Wuji enggan memberitahukannya. Ketika Song Yan ingin membantu Wang Sheng, niatnya itu dihentikan oleh tetua keluarga Song karena dia sendirilah yang akan membantu Wang Sheng. Pertarungan pun sempat terjadi, namun ternyata tetua keluarga Song itu bukanlah tandingan Dai Wuji. Sehingga ia harus babak belur dihajar Dai Wuji. Setelah menghajar tetua Song, kemudian Dai Wuji menendang Wang Sheng dan lalu ia menghampirinya sambil berkata jangan mati semudah itu, masih ada kehidupan yang baik menantinya. Dan Dai Wuji pun pergi meninggalkan tempat pelelangan tersebut. Scene berganti diperlihatkan Wang Sheng yang terbangun akibat luka yang dideritanya. Song Yan yang berada di tempat itu mengatakan bahwa ini adalah kamar rahasia dagang Bao Qing dan Wang Sheng pingsan seharian. Kemudian Wang Sheng beranjak dari tempat tidurnya yang hendak menyelamatkan Qianwei dari tangan Dai Wuji. Namun, Song Yan mencegahnya dan bertanya apakah ia tahu Qianwei ada di mana. Dan Wang Sheng pun menjadi kebingungan. Namun, Song Yan menenangkannya karena Lu Wenhu telah mengirimkan anak buahnya untuk mencarinya di seluruh kota. Begitu ada kabar, mereka akan segera melaporkannya. Sesaat kemudian muncul Lu Wenhu.
Wang Sheng pun langsung menanyakan berita tentang Qiang Wei. Akan tetapi, Lu menyuruh Wang Sheng jangan gelisah, karena efek samping inti api amar hati masih ada. Dan ia berharap Wang Sheng bisa tenang, dan jangan bertindak gegabah. Lalu Lu menerangkan, pada hari itu Dai Wuji dengan sengaja menyuruhnya meminum anggur yang sudah dicampuri inti api amar hati, yang membuat Wang Sheng mudah marah bahkan keluar dari kota dalam. Dan pada akhirnya, Wang Sheng pun menyadari kesalahannya yang begitu mudahnya tertipu oleh Dai Wuji. Awalnya Wang Sheng ingin mengakhiri semua masalah. Tidak peduli siapa yang mengambil peta, keluarga lain tidak akan mengganggunya lagi. Selain itu, orang mengambil peta akan bermasalah. Tapi sekarang petanya hancur. Dia satu-satunya harapan mereka memasuki tanah 1000 bahaya. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film Yuanlong ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Yuanlong Season 2 episode 7 hingga episode 9 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.